Legenda timnas Indonesia ini turun tangan usai anaknya yang baru saja juara Piala AFF dikritik netizen hingga Coach Justin. Siapakah sosoknya? Lama hilang sepak bola tanah air, pemain timnas Indonesia Ronaldo Kuateh tiba-tiba bikin kabar mengejutkan di bursa transfer. Kemanakah Ronaldo Kuateh berlabuh? Omongan jujur orang tua Matteo Baker usai pilih timnas Indonesia U17 dibandingkan Australia. Indra Syafri ingin tim Gipens dan Dion Marks gabung timnas Indonesia U19 lawan Argentina hingga Korea. Dan kemanakah Mauresmo Hinoke? Alhamdulillah berita baik nih. Australia umumkan Matteo Baker mundur dari panggilan Australia U17. PSSI langsung gerak cepat. PSSI buka opsi charter pesawat untuk timnas Indonesia away ke Bahrain dan Cina buntut perjalanan jauh dan melelahkan. Biayanya 6 digit dolar. Indra Syafri blak-blakan buka semuanya. Susahnya minta ampun temui pemain keturunan di Belanda pada 2022. Dan sekarang datang semua ke timnas Indonesia. Perjuangan Justin Hubner hingga bakatnya dilirik Wolverhampton Wanderers. Begini perjalannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Mantan pemain timnas Indonesia ini akhirnya angkat bicara lantaran anaknya yang baru saja menjuarai Piala AFF U19 mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Indra Syafri keluar sebagai juara Piala AFF U19 usai mengandaskan Thailand dalam pertandingan final. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia untuk kedua kalinya menjadi juara Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraih hal serupa pada 2013 silam. Pemain hingga staf pelatih kemudian mendapat pujian dari supporter usai membawa timnas Indonesia tampil meyakinkan sepanjang Piala AFF U19 2024. Ada juga pemain timnas Indonesia yang mendapat hujatan dari netizen meskipun berkontribusi terhadap gelar Piala AFF U19 lalu. Salah satunya ialah Arkan Kaka yang dinilai tampil kurang meyakinkan saat final Piala AFF U19 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand. Ketika itu Arkan Kaka dianggap tidak mampu mengonversi sejumlah serangan menjadi gol bagi timnas Indonesia U19 di laga tersebut. Sontak saja, kegagalan Arkan Kaka itu langsung menuai banyak kritikan, baik dari netizen, bahkan pengamat sepak bola senior, Coach Justin. Coach Justin sebelumnya pernah mengkritik Arkan Kaka yang saat itu malah berselebrasi saat timnas Indonesia menyamakan kedudukan atas Panama di Piala Dunia U17. Ini peluang yang bikin gua gedek juga, lu cetak gol satu-satu pakai joget-joget segala itu untuk gua masalah mindset, masalah mental, kecuali lu unggul, kata Coach Justin. Ini justru peluang lu untuk bisa dapat 3 poin, harusnya lu ambil bola langsung balik enggak pakai joget-joget. Kalau gua jadi pelatihnya gua keplak tuh pemain. Namun setelah Arkan Kaka dinilai bermain tak sesuai ekspektasi, banyak netizen di media sosial yang mengungkit perkataan Coach Justin saat Piala Dunia U17 lalu. Menanggapi hal itu, ayah dari Arkan Kaka yang juga legenda timnas Indonesia yakni Purwanto Suwondo kemudian pasang badan membela sang anak. Awalnya, Purwanto Suwondo mengucapkan terima kasih kepada Coach Justin atas kritikan yang pernah ia utarakan kepada Arkan Kaka.
Akan tetapi Purwanto Suwondo menambahkan bahwa Coach Justin seharusnya memahami perasaan orang tua yang anaknya terus mendapat kritik tajam. Tapi yang perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola dan sekarang pun saya jadi pelatih. Jadi wali murid. Jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini, jelas Purwanto. Legenda Timnas Indonesia itu mengatakan kalau Coach Justin jangan berpendapat sembarangan karena bisa merusak mental anak-anak seusia Arhan Kakak. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang bisa merusak mental anak-anak seusianya. Di lain sisi, Purwanto Suwondo juga memberi pesan kepada netizen agar tidak melontarkan kritik yang terlalu keras terhadap Arhan Kakak dan pemain sebayanya. Bukan cuma Purwanto Suwondo saja yang angkat bicara, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri juga pasang badan usai Arhan Kakak mendapat banyak kritik. Pemain berlabel Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh dikabarkan akan bergabung dengan klub Thailand Muang Thong United dalam waktu dekat. Suporter Garuda sempat dihebohkan dengan adanya kabar salah satu pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan berlabuh ke Thailand. Salah satu nama yang gencar disuarakan adalah Marcelino Ferdinand yang secara resmi menganggur sejak kontraknya habis bersama klub Belgia KMS Kadeinse. Kenyataannya sosok pemimpin berlabel Timnas Indonesia yang bakal berkiprah di Thai League bukanlah Marcelino Ferdinand. Sosok yang dipastikan bakal melanjutkan kariernya di Thailand itu ternyata merupakan jebolan dari klub Madura United. Adalah Ronaldo Kuateh bakal menjadi pemain asing terakhir yang merapat ke Muang Thong United dalam waktu dekat. Ronaldo Kuateh sempat menghilang selepas pindah dari Madura United untuk membela klub Turki Bodrum FK. Kabar kepindahan pemain berlabel Timnas Indonesia itu ke Liga Thailand sempat disebarkan para akun supporter di media sosial. Lama tak terdengar Ronaldo Kuateh akan bergabung dengan klub Liga 1 Thailand Muang Thong United. Walaupun dirumorkan kiat dekat untuk membela Muang Thong United, namun pemain berposisi sebagai sayap kanan itu masih berstatus sebagai pemain Bodrum FK. Kontrak mantan pemain Madura United itu masih tersisa 1 tahun lagi, atau tepatnya baru akan habis pada 30 Juni 2025. Berdasarkan hal tersebut membuat Ronaldo Kuateh belum diketahui terkait status transfer bila kepindahannya benar-benar terjadi ke Liga Thailand. Ronaldo Kuateh bisa saja didatangkan Muang Thong United dengan 2 opsi, yakni melalui pinjaman dan opsi tebus transfer di akhir musim. Jika kepindahan dirinya terwujud, maka Ronaldo Kuateh akan menjadi slot pemain asing terakhir Muang Thong United usai meresmikan 7 penggawa impornya. Jika Ronaldo Kuateh resmi diperkenalkan, maka klub dengan 9 gelar domestik di Thailand itu bakal menjadi pemain asing ke-8 Muang Thong United. Tak hanya itu, ex-Madura United itu juga sekaligus menjadi asing yang terakhir untuk jatah slot ASEAN yang hanya 3 pemain saja. Meski sudah mendatangkan 8 pemain asing plus Ronaldo Kuateh, Muang Thong United masih menyisakan 1 pilar asing tambahan untuk melengkapi kuota asing yang ditetapkan. Omongan jujur orang tua Matteo Baker, Nita Baker usai Matteo Baker memilih untuk Timnas Indonesia U17 dibandingkan Australia. Suporter Timnas Indonesia sempat dibuat terkejut setelah Federasi Australia memanggil Matteo Baker untuk memperkuat Australia U17 di turnamen internasional. Di saat yang sama, PSSI pun turut memanggil Matteo Baker untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker akhirnya memilih Timnas Indonesia setelah mendapatkan panggilan dari Australia. Ternyata, keputusan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan.
Namun Nita Baker memastikan keputusan memilih timnas Indonesia adalah keputusan Matteo Baker sendiri. Ya kalau buat saya sih, saya mendukung perjalanan sepak bola Matteo. Kita selalu diskusi apa yang dia mau ke depannya. Kalau bisa dipertimbangkan, kita pertimbangkan dulu, segala keputusan tetap ada di tangan dia. Sebagai orang tua, Nita mengaku tak ingin Matteo Baker mengambil keputusan yang salah. Apalagi di usianya yang baru 15 tahun, Nita meyakini bahwa perjalanan karir Matteo Baker masih sangat panjang. Tak sekali Nita Baker menekankan pada anaknya untuk menikmati waktunya sebagai pemain sepak bola. Dia sering menasehati anaknya untuk tetap mengembangkan kemampuannya sendiri. Tetap kembangkan kemampuan dia, jangan pernah merasa puas dan merasa permainan sudah bagus, karena masih banyak pemain di luaran sana yang mainnya bagus dari dia. Pertemuan bersama PSSI pun bukan satu-satunya pertimbangan Matteo Baker memilih timnas Indonesia. Pihak keluarga pun sempat mendiskusikan dengan klub Matteo Baker, Melbourne City FC, serta melakukan diskusi bersama keluarga. Kita diskusi dengan klub dia karena pengalaman ini juga pengalaman pertama kami, jadi kami kaget dan sangat susah untuk mengambil keputusan karena kami tidak mau ambil keputusan yang salah. Setelah kita berunding dengan PSSI kemarin, kita dapat masukan dari mereka. Kita juga dapat masukan dari klub dia, dari Matteo, dari abangnya. Kita campur jadi satu, kita olah. Ini keputusan yang bagus untuk Matteo. Dan Matteo bilang saya mau seperti ini dan itulah akhir dari keputusan yang kita ambil kemarin. Pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri, ingin membawa dua pemain keturunan untuk turnamen di Korea Selatan. Keduanya adalah Tim Gibbons dan Dion Marks. Tim Gibbons dan Dion Marks adalah dua dari tiga pemain diaspora yang direkomendasikan Indra Syafri untuk dinaturalisasi buat timnas Indonesia bersama Mauresmo Hinoke. Namun belakangan beredar rumor bahwa Mauresmo Hinoke batal dinaturalisasi karena garis keturunannya berasal dari buyutnya, bukan maksimal kakek dan neneknya. Timnas Indonesia akan berkancah di turnamen Seoul Earth on Uschup 2024 bersama tuan rumah Timnas Korea Selatan, Timnas Argentina, dan Timnas Thailand. Seoul Earth on Uschup 2024 akan digelar pada akhir Agustus sampai awal September 2024 di Seoul Mokdong Stadium, Seoul. Indra Syafri mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, mendorong Tim Gibbons dan Dion Marks bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Seoul Earth on Uschup 2024. Saat ini Indra Syafri sedang berkoordinasi dengan klub Tim Gibbons, FC Emmen dan klub Dion Marks, NEC Nijmegen U21 terkait kemungkinan pemanggilan keduanya ke Timnas Indonesia. Saran dari Pak Ketua PSSI, Tim Gibbons dan Dion Marks kami bawa ke Korea Selatan. Ini kami sedang komunikasikan dengan klubnya. Sambil berjalan administrasi perubahan kewarganegaraan, mereka juga perlu beradaptasi dengan Timnas Indonesia. Dalam Seoul Earth on Uschup 2024, Timnas Indonesia bakal lebih dulu berhadapan dengan Argentina pada 28 Agustus 2024, baru melawan Thailand pada 2 hari berselang. Pada 1 September 2024, tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan menantang tuan rumah Korea Selatan. Federasi Australia alias PSSI-nya Australia mengumumkan pengunduran Matteo Baker dari Australia. Matteo Baker menjadi rebutan Australia dan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker mendapatkan panggilan Australia atas hasil apiknya dengan menjuarai turnamen National Youth Championship Boys bersama Victoria Blue. Pelatih Australia, Brad Maloney, memanggil Matteo Baker bersama 23 pemain lainnya untuk bermain di turnamen internasional Pacificau Sports pada akhir Agustus mendatang.
Pada saat bersamaan pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto turut memanggil Matthew Baker untuk pemusatan latihan di Bali dan Jakarta. Matthew Baker pun akhirnya memilih tetap berkomitmen membela timnas Indonesia. Hal ini membuat PSSI Australia mengumumkan pencoretan Matthew Baker dari skuad Australia. Matthew Baker Melbourne City FC telah mengundurkan diri dari skuad. Sebagai gantinya, Brad Maloney akan memanggil Logan Sambrook dari North Coast Football sebagai pengganti Matthew Baker. Pemanggilan Logan Sambrook pun karena penampilan apiknya turnamen National Youth Championship Boys. Australia yang sudah bertemu timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U16 justru kembali bertemu di kualifikasi Piala Asia U17 ini. Bertanding di grup G, Australia akan bersaing dengan timnas Indonesia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara untuk berebut 15 slot di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi. PSSI membuka opsi untuk menyewa pesawat ketika timnas Indonesia bertandang ke timnas Bahrain dan timnas Cina dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 5 hari berselang. PSSI kaget ketika Cina memilih berkandang di Qingdao Youth Football Stadium karena timnas Indonesia harus membutuhkan perjalanan panjang yang melelahkan dari Bahrain. Qingdao berjarak 6,5 jam dari ibu kota Cina, Beijing, dan memerlukan penerbangan sekitar 1,5 jam untuk sampai di sana. Jika menggunakan pesawat komersial, timnas Indonesia kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Dari Bahrain ke Cina, kalau pakai pesawat komersial, total 30 jam termasuk dengan transit dan sebagainya. Pemain akan capek sementara jeda waktunya hanya beberapa hari. Arya menceritakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta untuk dicarikan pesawat charter buat timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Namun, ia kaget dengan biayanya yang setinggi langit. Terpaksa kami mencari untuk mencarter pesawat. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi. Sudah dolar AS itu pun 6 digit. Inilah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pengeluaran kita untuk satu partai melawan Bahrain, 9 digit. Atau kalau di total 2 laga 6 digit dolar AS, Arya tidak menjelaskan terkait maksud dari 9 digit rupiah, namun kemungkinan 900 juta rupiah. Untuk 6 digit dolar AS diperkirakan 600 ribu dolar AS atau setara dengan 9,7 miliar rupiah. Pada Oktober 2022, Indra Syafri pernah datang ke Belanda. Ketika itu ia masih berstatus sebagai Direktur Teknik PSSI. Indra kesana bersama asisten Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, dan utusan PSSI, Hamdan Hamedan. Tujuan Indra Syafri pergi ke Belanda adalah mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memenuhi kebutuhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong meminta kepada Indra Syafri untuk memantau 11 pemain. Namun, ia hanya mendapatkan 4 nama. 2 di antaranya kemungkinan adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2023. Waktu itu saya datang ke Belanda waktu 2022. Makanya saya juga heran dibilang saya anti pemain keturunan, ujar Indra Syafri. Yang pertama kali mencari pemain keturunan ke Belanda, saya dengan staf coach Shin Tae-yong itu susahnya minta ampun. Untuk ketemu pemain itu susahnya minta ampun.
Situasinya berbalik 180 derajat pada tahun ini. Indra Syafri kembali menyambangi Belanda pada Mei 2024, kali ini dengan pangkat sebagai pelatih timnas U20. Banyak nama-nama keturunan tersimpan dalam sakunya. Pada Mei 2024 waktu saya ke Belanda selama 10 hari datang semua pemain keturunan. Apa yang mereka lihat? Sosok Ketua PSSI Erick Thohir, ungkap Indra Syafri. Lalu juga pencapaian timnas Indonesia menjadi pertimbangan mereka. Kami lebih diterima mereka. Dulu susah banget merekrut mereka. Sekarang ada lagi pemain keturunan yang mau, tapi harus selektif juga, ucapnya. Saat ini Indra Syafri sedang menaksir 5 pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi timnas U20. 2 di antaranya diyakini adalah Tim Geipens dan Dion Marks. Bek timnas Indonesia Justin Hubner bicara tentang awal mula merapat ke Wolverhampton Wanderers. Hubner mengawali karir dengan masuk Den Bosch Youth pada tahun 2017. Dia akhirnya mendapatkan tawaran menuju Wolves pada tahun 2020. Sejak saat itu dia tampil solid dan akhirnya mendapatkan tugas sebagai kapten Wolves U21. Musim lalu dia sempat dipinjamkan ke Jepang bersama Cerezo Osaka sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Justin Hubner menjelaskan saat itu dia sedang bersama Den Bosch dalam sebuah turnamen di Italia. Bersama timnya tersebut dia tampil meyakinkan dengan koleksi 3 gol. Hal ini semakin menjadi sorotan karena dia bermain sebagai bek tengah. Pada sesi latihan di Bologna, Italia, aku melakukan dengan sangat baik di sana. Jadi mereka mengundangku lagi ke Bologna bermain turnamen dengan tim. Mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan sebagai bek tengah, kata Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan pasca turnamen tersebut banyak tawaran mulai hadir. Salah satunya adalah Wolverhampton Wanderers yang juga memantau bakatnya tersebut. Sejak saat itu semua orang makin banyak klub. Mereka mendengar tentang aku dan pada akhirnya juga di Wolves. Hubner kemudian memilih untuk melanjutkan karir di Wolves. Keputusan tersebut dinilai jadi yang terbaik karena sekaligus membuka gerbang bermain di Liga Premier. Sang pemain saat ini memiliki status homegrown dan bisa bermain di Liga Inggris. Aku membuat keputusan untuk menandatangani kontrak dengan Wolves. Karena pada akhirnya Liga Premier adalah mimpi untuk semua orang. Aku bermain di sana selama 4 atau 5 tahun di Liga Premier dan aku sangat menikmatinya.